Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Kaum muslimin rahimakumullah, hadirin pemirsa channel Masjid Al-Hikmah Universitas Negeri Malang. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalam hal ini kami akan menyampaikan tentang Al-Quran adalah kitab kemanusiaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran tidak hanya sebagai wahyu terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang melewati malaikat Jibril, yang tentunya kita ketahui bahwa malaikat Jibril itu adalah makhluk yang tingkat validitasnya itu sangat tinggi. Kitab suci Al-Quran tidak hanya berbicara tentang hukum-hukum dan juga tidak hanya berbicara tentang peribadatan teologi, tapi juga Al-Quran banyak berbicara tentang yang berhubungan dengan kemanusiaan, yang kita sebut dengan tafsir al-ijtimai, Quranik humanitarian. Kalau kita melihat beberapa dekade ini, bahwa isu-isu fenomena tentang kesetaraan, keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak setiap manusia tanpa memandang latar belakang dan jenis kelamin. Siapapun dia, status apa dia, sebagai apa dia, sebagai pemimpin atau dia sebagai masyarakat atau manusia yang termarginalkan. Al-Quran adalah kitab kemanusiaan yang menjadi solusi terakhir dari berbagai permasalahan sosial yang dihadapi umat manusia di berbagai zaman. Oleh karena itu, Al-Quran disebut dengan kitab likulli makan wa zaman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara jelas Al-Quran secara sharih berbicara di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Dalam redaksinya menggunakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, tidak berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal muslimun, tidak. Tetapi langsung berbicara dalam redaksi ya ayyuhan nas. Ini mengindikasikan bahwa concern Al-Quran terhadap kemanusiaan sangat tinggi. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Berbicara tentang gender,
status sosial, dari mana dia, latar belakang apa, di mata Allah tidak memiliki fungsi apapun. Ayat ini kalau kita melihat secara literal, kedudukan laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Kedudukan sosial, status sosial, pemimpin, rakyat, termarginalkan, majority, minority, sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sangat menjunjung sekali terhadap hak dan kesetaraan. Ini bukti bahwa Al-Quran selalu hadir di waktu apapun dan di zaman apapun. Kemudian Al-Quran, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah An-Nisa dijelaskan, "Wala tatamannaw ma faddalallah bi ba'dukum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i mimma iktasab was'alullah min fadlih innallaha kana bikulli syai'in aliman." Allah yang maha tahu segala sesuatu tentang semua permasalahan-permasalahan kemanusiaan. Ayat ini kalau kita melihat tidak ala, tidak ada alasan bagi kita sebagai manusia untuk saling mengkerdilkan, untuk saling mengakukan bahwa kaumku lebih baik daripada kaumnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bahwa Allah hanya melihat tingkat ketakwaan kita sebagai manusia. Takwa tidak hanya berdimensi ketuhanan, tetapi juga takwa juga bisa dimaknai sebagai dimensi sosial dan kemanusiaan. Kita mengetahui bahwa fenomena keadilan sosial di berbagai penjuru dunia dalam hal ini masih kita lihat fenomena-fenomena sosial marginalitas terhadap orang-orang yang terpinggirkan, perempuan, ya, kaum termarginalkan seperti perempuan, anak-anak, perlindungan terhadap perempuan, ya, kemudian perlindungan terhadap anak-anak, dan juga politisasi orang miskin. Ini menjadi sebuah hal yang perlu kita kaji bersama. Dalam surah Al-Baqarah 177, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang ayat-ayat kemanusiaan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabna sabil wassail. Al-ayah. Dalam ayat ini kita sebagai manusia, Allah mengajarkan kepada kita mengenai kebajikan tidak hanya tentang ritual ibadah semata, tetapi ritual kemanusiaan itu sangat penting, terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim atau seorang Hasan Hanafi menyebutkan Al-Quran adalah kitab semua manusia, mengajarkan bahwa kemanusiaan
memberikan uluran tangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu sangat penting agar perdamaian dunia yang saat ini mulai kabur, mulai tidak dipandang atau dipandang sebelah mata, akan mendapatkan sebuah jalan kemanusiaan, kesejahteraan sosial yang tentunya ini disupport penuh oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak hanya ritual keagamaan saja, ritual ibadah saja, tetapi ritual sosial sangat disupport penuh oleh Al-Quran, kitab yang sangat suci bagi umat muslim dan kemanusiaan. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian, semoga bermanfaat. Wa akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.